ini. Dan untuk menyempurnakan doa kita tadi, kita lanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Tiara Sinta Safitri. Kepada Tiara Sinta Safitri, dipersilakan. Silahkan dengarkan absensi Ananda. Tiara Sinta Safitri, Farhan Sulfi Bahri, Aska Abrira, Agnis Wahyuni, Fikri Isdal Fajri, Arsi Famel Cantika, hadir Bu. Zulfa Isda Saputra, Imelda Iska Putrianti. Alhamdulillah semua Ananda hadir ya pada saat pertemuan kali ini. Nah, untuk selanjutnya mari kita mulai pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah Ananda semuanya, mari kita masuk pada pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari terkait limit diketahui fungsi aljabar dan trigonometri, di mana pembelajaran ini merupakan pembelajaran yang sebelumnya terkait limit ini sebelumnya kalian telah mempelajari pada kelas 11. Nah, untuk kelas 12 kali ini matematika peminatan, kalian kali ini akan mempelajari lebih dalam terkait limit diketahui fungsi aljabar dan trigonometri itu sendiri. Nah, selanjutnya mari kita lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada limit diketahui fungsi aljabar dan trigonometri. Nah, baiklah Ananda semuanya, mari kita lihat kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Pada kompetensi dasar 3.2 dapat kita lihat bahwasanya KD-nya merupakan menjelaskan dan menentukan limit diketahui fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dan yang kedua, 4.2
capaian kompetisinya, di mana apa-apa saja yang harus kita capai dalam pembelajaran limit di ketinggian fungsi aljabar dan trigonometri ini. Pertama, 3.2.1, di sini kita harus menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri dan limit di ketinggian fungsi aljabar. Dan yang kedua, pada 3.2.3 yaitu pada 3.2.2 yaitu menjelaskan masalah yang berkaitan dengan limit di ketinggian fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Dan yang ketiga yaitu IPK 3.2.3 yaitu menjelaskan limit di ketinggian fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Dan selanjutnya yaitu menentukan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketinggian fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, di sini di mana pada pertemuan kali ini kita hanya membahas terkait IPK 3.2.1 dan IPK 3.2.2 dan selanjutnya IPK 3.2.3, 3.2.4 dan sampai 4.1, 4.2.1 dan 4.2.3 nantinya itu akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Nah, ini yang telah Ibu bilang tadi, di mana kita juga akan mempelajari IPK 4.2.1 untuk pertemuan berikutnya, yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit di ketinggian fungsi trigonometri dan fungsi aljabar. Dan yang kedua, 4.2.2 yaitu menggunakan limit di ketinggian fungsi aljabar dan fungsi trigonometri dalam pemecahan masalah. Dan yang 4.2.3 yaitu menyajikan penyelesaian masalah yang berkaitan dengan eksistensi limit di ketinggian fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui KD, IPK, dan selanjutnya kita akan melihat tujuan pembelajaran apa saja yang akan kita capai. Apa aja tujuan pembelajarannya, mari kita lihat, yaitu setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran menggunakan PowerPoint atau PPT dan media LKPD, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit di ketinggian fungsi trigonometri dengan baik. Dan yang kedua, setelah mengikuti proses kegiatan pembelajaran menggunakan PowerPoint dan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan limit di ketinggian fungsi aljabar dengan tepat. Nah, di sini Ibu hanya menjabarkan apa saja tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Dan untuk tujuan pembelajaran selanjutnya akan Ibu jelaskan pada pertemuan berikutnya. Nah, Anda semuanya setelah mengetahui KD, IPK, tujuan pembelajaran, nah, Anda semuanya udah tahu apa belum? Apa saja sih manfaat kita untuk mempelajari materi limit di ketinggian fungsi trigonometri dan fungsi aljabar ini? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu tidak apa saja manfaatnya? Ada. Ada yang tahu? Ada. Nah, kepada Agnes ini dipersilahkan. Manfaat dari pembelajaran materi ini adalah dapat digunakan untuk menghitung, menentukan, dan memperkirakan suatu kehidupan nyata nantinya. Nah, benar sekali Agnes ini. Beri aplaus kepada Agnes ini. Nah, itu salah satunya manfaat kita mempelajari limit di ketinggian ini. Nah, untuk anak-anak semuanya, selain Agnes tadi, apakah ada yang masih mengetahui apa manfaat dari mempelajari materi ini? Ayo, siapa lagi yang bisa? Silahkan tunjuk tangan.
Ya, sepertinya masih ada yang belum mengetahui apa saja manfaat dari mempelajari materi ini. Selain yang telah disampaikan oleh Agnes Yuni tadi, bahwasanya manfaat dalam mempelajari limit dikit hingga ini dalam kehidupan nyata yaitu dapat digunakan untuk menghitung, menentukan, dan memperkirakan sesuatu di kehidupan nyata nantinya. Contohnya yaitu pertama, kita lihat pada sistem ekonomi, di mana sistem ekonomi nantinya misalnya kita dapat memperkirakan berapa anggaran pembelanjaan yang akan kita gunakan dalam 1 minggu ke depan. Jadi kita dapat memperkirakannya limit atau batasnya berapa yang akan dapat kita gunakan untuk selama 1 minggu tersebut. Jadi itulah salah satu contoh dari kehidupan nyata yang dapat kita salah satu manfaat dalam kehidupan nyata dalam mempelajari limit dikit hinggaan ini. Nah, setelah Anda semuanya mengetahui apa itu manfaat dalam mempelajari limit dikit hinggaan fungsi aljabar dan trigonometri ini, selanjutnya mari kita lihat apa saja pengertian dari limit, fungsi aljabar, dan fungsi trigonometri tersebut. Nah, pertama, coba kita lihat limit. Sebelumnya Ananda telah mempelajari ini kan pada kelas 11. Ananda telah belajar mengenai definisi limit fungsi aljabar, yaitu bahwa suatu limit fungsi fx dikatakan mendekati a fx, a sebagai suatu limit bila x mendekati a, dan dinotasikan di mana limit fx sama dengan L. Dan juga untuk materi prasyarat dalam mempelajari limit dikit hinggaan fungsi aljabar dan trigonometri ini, Ananda harus kembali mengingat pembelajaran pada kelas 11 sebelumnya. Masih ingat bukan tentang terkait pembelajaran limit fungsi aljabar pada materi kelas 11 sebelumnya Ananda semuanya? Masih ingat? Masih ingat? Masih. Ya, alhamdulillah Ananda masih ingat pembelajaran kelas 11. Dan dengan Ananda dapat mengingat pembelajaran tersebut, tentunya Ananda akan dapat lebih mempermudah dalam memahami limit dikit hinggaan ini. Nah, untuk limit dikit hinggaan itu, pengertiannya yaitu di mana limit ini dengan variabel mendekati tangga. Nah, Ananda coba lihat di sini, di mana sebelumnya Anda telah mengetahui bagaimana bentuk simbol dari limit hingga itu sendiri. Nah, di sini Ibu kembali mengingatkan bahwa simbol dalam limit hingga itu yaitu seperti ini, di mana ini disebut dengan simbol tanda. Nah, selanjutnya fungsi aljabar. Fungsi aljabar adalah semua fungsi yang menggunakan operasi perhitungan secara aljabar. Nah, selanjutnya fungsi trigonometri. Apakah dari Ananda ini semua ada yang mengetahui apa itu pengertian dari fungsi trigonometri? Ada. Ya. Tiara Sinta Safitri, dipersilakan. Fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota domain dengan tepat satu pada setiap anggota domain yang diletakkan dalam bentuk sinus, cosinus, dan tangen. Nah, benar sekali, Tiara Sinta Safitri. Itu merupakan salah satu pengertian dari fungsi trigonometri. Nah, diulangi kembali bahwasanya fungsi trigonometri adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota domain dan setiap anggota domain dengan tepat satu pada anggota domain yang dinyatakan dalam bentuk sinus, dan tangen. Nah, selanjutnya
Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait masih limit diketahui ini. Sebenarnya ya Ananda semuanya, pada dasarnya itu limit ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang nilainya mendekati nilai tertentu, seperti yang telah kita jelaskan sebelumnya. Seperti tak hingga yang pada dasarnya adalah angka yang sangat besar, yang nilainya tidak dapat dipastikan. Nah, nilai limit di ketanggaan ini adalah nilai yang didapatkan dari menghitung limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang nilai fungsinya memiliki tanda. Nah, jadi dapat Anda ketahui bahwasanya nilai limit ketanggaan ini yaitu kita dapatkan dari nilai fungsi aljabar dan nilai trigonometri. Nah, selanjutnya pada dasarnya untuk menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati ketanggaan, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti menentukan nilai limit fungsi untuk X mendekati suatu nilai. Nah, di sini mari kita ingat kembali terkait simbol yang telah kita pelajari pada kelas sebelumnya. Tak hingga diberi simbol seperti ini, sesuatu yang lebih besar dari bilangan manapun, tetapi sesuatu itu bukan bilangan. Dengan kata lain, tidak ada bilangan yang lebih besar dari tak hingga. Jadi tak hingga itu bisa kalian bayangkan, karena angka itu tidak terhingga, itu maksud dari kata tak hingga itu. Karena tiada angka yang lebih besar dari tak hingga itu. Nah, selanjutnya, karena tak hingga bukan sebuah bilangan, maka tak hingga bukan bilangan ganjil dan juga bukan bilangan genap ataupun bilangan prima. Nah, dalam kamus matematika, Carol Vorderman mendefinisikan tak hingga adalah tanpa batas. Jadi tak hingga itu tiada batasnya, tidak ada mempunyai batas sampai kapanpun, sampai berapapun ukuran atau jumlah yang dimilikinya. Sehingga tak hingga itu bisa juga tidak mempunyai akhir sampai mana ujung dari nilai tersebut. Nah, selanjutnya cara menyelesaikan tiga tak hinggaan ini dapat kalian lakukan dengan 3 cara. Yang pertama yaitu melakukan substitusi langsung, yang kedua yaitu membagi dengan pangkat tertinggi, dan yang ketiga yaitu merasionalkan penyebut. Nah, untuk cara menyelesaikan limit diketahui ini akan kita bahas pada pertemuan kedua nantinya. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda semuanya terkait materi yang telah Ibu sampaikan. Nanti di LKPD tersebut Ananda dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah Ibu berikan di LKPD tersebut. Nah, di sini baiklah Ananda semuanya, di sini Ibu telah mempunyai lembar kerja peserta didik atau yang disingkat dengan LKPD, di mana Ananda semua dapat menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan pada LKPD ini, dan juga sudah ada beberapa informasi atau beberapa beberapa materi yang telah Ibu tuangkan di LKPD ini. Nah, di sini sudah ada berupa kompetisi dasar, indikator pencapaian, tujuan pembelajaran, petunjuk dalam menggunakan LKPD ini, mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, serta Ananda juga diminta untuk mengkomunikasikan hasil LKPD ini. Selanjutnya ada juga ayo berlatih, di mana ayo berlatih ini Ananda ada titik-titik dan Ananda dapat mengisi titik-titik berikut ini. Dan selanjutnya di bawahnya ada kesimpulan. Jadi Ananda setelah menyelesaikan ini dan mendengarkan materi yang telah Ibu paparkan tadi,
Ananda bisa membuat kesimpulannya di bagian yang telah ada tertera pada LKPD ini. Nah, sebelum itu, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Baik, Ibu yang akan membagikan kelompok tersebut. Tiara Sinta Safitri dengan Farhan Sulfi Bahri, Agni Sohini dengan Aska Abrira, Baik, Zulfa Bu. Isda dengan Imelda Iska Putrianti, Fikri Isda Fajri dengan Arsy Famal Cantika. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD-nya kepada masing-masing kelompok. Dipersilakan untuk duduk berdekatan sesuai kelompok masing-masing. Nah, baiklah Anda semuanya. Setelah Ibu memaparkan materi tadi, apakah dari Anda ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah Anda semua sudah paham? Insya Allah paham, Bu. Oke. Baik, selanjutnya setelah Ibu membagikan kelompok untuk Anda, selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD-nya. Baiklah, dipersilakan untuk Ananda untuk mengerjakan LKPD tersebut. Baik, Bu. Ibu beri waktu 30 menit sesuai yang tertera di LKPD tersebut. Diskusikan dengan teman kelompoknya baik-baik ya Ananda. Baiklah Ananda semuanya, setelah Ananda mendiskusikan materi yang telah Ibu berikan tadi, yaitu berupa LKPD. Nah, selanjutnya silahkan kepada para anggota kelompok untuk menampilkan hasil diskusinya ke depan kelas. Nah, pertama silahkan kepada kelompok 1 yaitu Tiara Sinta Safitri dengan Farhan Sulfi Bahri, silahkan untuk menampilkan hasil diskusinya. Menanya 1. Informasi apa yang didapatkan dari pelajaran buatan? 1. Pengertian limit. 2. Pengertian adaban. 3. Pengertian fungsi trigonometri. 2. Buatlah rumus dari nilai tersebut. Limit x mendekat sehingga fx. Jadi fungsi adaban merupakan fungsi yang menggunakan operasi penghitung secara aljabar. Mengkomunikasikan. Jadi fungsi adaban merupakan fungsi yang menggunakan operasi penghitungan secara aljabar. Pengertian limit keterangan. Pengertian limit keterangan adalah nilai yang didapatkan dari penghitung limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang nilai fungsinya menuju tanggal. Sebutkan 3 cara menyelesaikan limit di keterangan. 1. Substitutif langsung berarti. Sebutkan 3 cara menyelesaikan limit keterangan. 1. Substitutif langsung. 2. Menagi dengan pangkat tinggi. 3. Merasionalkan dan menyebut. Tulislah manfaat dari mempelajari limit keterangan. Dapat digunakan untuk menghitung dan menemukan dan memperkirakan suatu di kehidupan nyata nantinya. Kesimpulan. Pengertian limit, pengertian fungsi trigonometri, limit x mendekati tangga sebanyak fx.
trigonometri yang nilai fungsinya menuju tanda. 3 cara menyelesaikan limit ketegangan. 1. Substitusi langsung. 2. Membagi dengan meningkat tertinggi. 3. Memaksimalkan penyebut. Manfaat dari pembelajaran materi limit dan limit dari ketegangan dapat digunakan untuk menghitung, menentukan, dan memperkirakan suatu kehidupan nyata lainnya. Nah, baiklah anak-anak semuanya, mari kita beri aplaus buat kelompok 1 yang telah tampil. Nah, yang telah dijelaskan dan telah ditampilkan oleh kelompok 1 tadi itu telah benar semuanya. Nah, selanjutnya untuk menutup pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan sebelumnya Ibu mau menanyakan kepada anak-anak semuanya, apakah anak-anak semua telah memahami pelajaran limit keterhinggaan pada pertemuan kali ini? Sudah, Bu. Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Tidak. Nah, alhamdulillah anak-anak semua telah memahami materi yang telah Ibu jelaskan. Selanjutnya, untuk menutup pertemuan kita pada pertemuan kali ini, Ibu akan memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Sebenarnya kesimpulannya yaitu di mana nilai limit keterhinggaan adalah nilai yang digunakan dari menghitung limit fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang nilai fungsinya menuju tak hingga. Dan pada dasarnya untuk menentukan nilai limit fungsi itu di mana x mendekati keterhinggaan, kita bisa menggunakan cara yang sama seperti menentukan nilai limit fungsi untuk x mendekati suatu nilai. Nah, untuk menentukan untuk menyelesaikan limit keterhinggaan ini kita dapat melakukan 3 cara, yaitu yang pertama substitusi langsung, membagi dengan pangkat tertinggi, dan merasionalkan penyebut. Nah, itulah kesimpulan pada pertemuan kali ini. Nah, semoga anak-anak semua dapat memahami materi yang telah dijelaskan. Nah, dalam untuk tugas anak-anak, PR-nya yaitu soal nomor 1, silakan dicatat Anda semua. Baik, Bu. Soal nomor 1 pada halaman 28. Nomor 1, 2, 3, 6, 7, dan 8. Nah, soal tersebut akan dikumpulkan, PR tersebut akan dikumpulkan untuk pertemuan kita selanjutnya. Nah, sekian pada pertemuan kita kali ini. Jika ada kata Ibu yang salah, mohon dimaafkan. Kita tutup dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, dengan bacaan penutup tadi, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat Anda semuanya. Anda semua boleh istirahat. Baik, Bu. Terima kasih, Bu.